Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B1 ingin mempresentasikan tentang manifestasi. Sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan tim kami. Nama saya Muhammad Hermi Zudan Sanastion. Nama saya Iqbal Purnama. Nama saya Ifariza. Nama saya Sabila Putri. Nama saya Heri Fikri. Nama saya Haikal Sadi. Nah, di sini kami ingin mendiskusikan tentang kasus manifestasi yang terjadi di Kementerian Kesehatan, yaitu manifestasi tentang pengadaan APD pada waktu COVID-19. Nah, tapi kami di sini tidak ingin membahas kasusnya. Kami ingin membahas secara rinci apa itu manifestasi. Jadi langsung saja di sini saya telah mendapat beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman saya. Sebelumnya manifestasi itu apa? Menurut Sulik, yang mendefinisikan manifestasi adalah sebagai suatu keadaan di mana si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, ingkar janji, melanggar perjanjian, termasuk melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Hal ini juga sejalan dengan definisi yuridis diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menggambarkan manifestasi sebagai suatu keadaan di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu. Yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Oh, jadi yang dipaparkan ini berarti penjelasan manifestasi lah. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih. Jika terjadi manifestasi dalam sebuah perjanjian, apakah pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Jika salah satu pihak ingkar janji atau manifestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim. Oh, jadi begitu. Berarti kalau misalkan ada satu pihak yang ingkar janji mengenai syarat pokok perjanjiannya, maka kita bisa mengajukan gugatan kepada hakim. Selanjutnya ada juga pertanyaan ini, sejak kapan seseorang dikatakan manifestasi? Sebagaimana diterangkan pada pasal 1238 KUH Perdata, kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dan lewat waktu yang seperti itu. Ini selanjutnya ada juga pertanyaan ini, contoh situasi di mana suatu perjanjian dapat dianggap sebagai manifestasi. Jadi ketika salah satu pihak dari melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Jadi contohnya itu kasus manifestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Jadi hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan. Jadi itulah salah satu contoh yang mana bisa dianggap manifestasi. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ini. Sebutkan apa aja sanksi atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan manifestasi. Adanya sanksi yang berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pelayanan risiko, dan membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke pengadilan. Berarti kalau kita melakukan manifestasi rugi lah kita ya. Berarti jangan manifestasi. Nah, ini pertanyaan 5. Poin apa aja sih yang termasuk dalam manifestasi itu? Adapun bentuk-bentuk manifestasi adalah berikut ini. Janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan sesuai dengan pengertian manifestasi adalah penyelamahan akan suatu kesepakatan. Kedua, melakukan janji tapi terlambat. Ketiga, melakukan janji tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Berarti jawaban ini hati-hati lah dengan perjanjian. Bagaimana? Ini. Pertanyaan kami, apa aja sih yang dapat dituntut kreditur apabila krediturnya dan debiturnya itu manifestasi? Oke, aku akan menjawab. Jika prestasi debitur dilaksanakan oleh kreditur, maka debitur dapat dinyatakan dalam keadaan manifestasi apabila telah ada pernyataan lalai dari kreditur atau dengan lewatnya tenggang waktu respektasi. Kreditur dapat menuntut ganti rugi, biaya dan bunga apabila debitur telah memenuhi unsur manifestasi. Jadi dia cukup jelas lah ya penjelasan tadi apa aja yang dituntut kalau misalkan ada orang manifestasi. Lanjutnya pertanyaan ketujuh ini, kemana kalau kita mau mengajukan gugatan manifestasi? Gugatan manifestasi dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk menegakkan hak-hak atas kontrak atau perjanjian.
dia bisa diajukan ke pengadilan. Kalau ke rumah sakit nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan bisa. tidak jelas ya, berarti ke pengadilan kalau investasi itu. Pertanyaan yang ke-8. Apakah suatu investasi itu secara otomatis dapat menyebabkan putusnya suatu perjanjian? Ya, beberapa praksi maupun ahli hukum lainnya menyatakan bahwa investasi itu tidak secara otomatis mengakibatkan pembatalan perjanjian, tetapi harus diminta kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur investasi, maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian. Ini pertanyaan ke-9 banyak kali dalam pertanyaan. Anjir aja enak ini bahas-bahas Jadi hukum banyak kali lah masyarakat nggak tahu apa sih suatu investasi. Enggak, lanjut aja lah. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kita ketika terjadi investasi? Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi investasi adalah mengirimkan informasi itu salah satu upaya hukum ketika terjadi investasi. Dua, perundingan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan. Tiga, gugatan di persidangan. Oh, jadi itu caranya kalau misalkan klaim apa di investasi orang, ada upaya-upayanya. Lanjut yang ke-10 nih pertanyaannya, kayak mana cara menyelesaikan kasus investasi ini dalam hukum? Ya, dalam hukum Indonesia dikenal dengan cara penyelesaian sengketa. Investasinya itu melalui jalur litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Pertanyaan ke-11, siapa yang berhak menyatakan investasi itu? Baiklah, yang berhak menyatakan investasi adalah pengadilan yang memberikan putusannya dalam menentukan apakah seorang debitur bersalah dalam melakukan investasi. Pengadilan perlu menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi investasi. Berarti itu kayak berhak dalam investasi itu nggak bisa sembarang orang berarti ya? Berarti memang kalau memang misalkan sebenarnya saya ini investasi, aku nggak bisa nyatakan investasi, tapi harus ke pengadilan dulu. Berarti para pengadilan yang memutus bahwa saya ini investasi. Iya. Lanjut pertanyaan 12. Kali Kan enak bicara hukum itu. Pertanyaan 12, ganti rugi karena investasi itu dapat berupa apa? Ganti rugi akibat investasi diatur dalam pasal 123 atau perdata. Namun kreditur tidak hanya dapat menuntut ganti rugi semata, melainkan juga dapat berupa pemenuhan persetujuan atau pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Seperti itu. Berarti investasi ini ujung-ujungnya duit lah ya. Apa sih? Soal bolak-balik duitnya kan. Lah lanjut lagi lah, pertanyaan 13. Jika terjadi investasi dalam suatu perjanjian, apakah pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian? Jadi hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian yaitu adanya investasi, di mana investasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak yang investasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Jelas capek. Apakah investasi bisa diselesaikan di luar pengadilan? Apakah investasi bisa dilakukan? Ya, pertanyaan itu. Lama ya mikirnya, agak cepat. Oleh karenanya, tindakan konsumen yang tidak bayar utang merupakan perbuatan berinvestasi sehingga masuk ke dalam ranah perdata. Dengan demikian, Anda dapat mengajukan gugatan berinvestasi di pengadilan negeri. Berarti kayak gitu, kalau misalnya tidak bayar utang, investasi. Dari pertanyaannya, kasus itu tadi yang kita angkat itu apa lanjutan dari kasus investasi APD tadi? Jadi dalam proses yang tadi kita bincang-bincang ya Pak, putusan ini majelis hakim itu nyatakan kalau surat nomor KK 0201/1/460 ini adalah sah, mempunyai kekuatan tetap karena pemerintah yang pertama dan kedua ini menyerap sebanyak 1.850.800 APD yang sudah dipesankan dengan harga sebesar 170.000 per set. Berarti dia satu set APD itu 70.
Jadi kalau dikalikan sama 1.800.000 ini sekitar 312 miliar. Dan juga ini PN Jalan Selatan juga merintahkan BNPB pengalihan dana sepakai dengan misalnya kalau yang misalnya ini hakim juga menghukum satu dan kedua bayar ganti rugi sejumlah ya 6 miliar 23.545 atas biaya penyimpanan dan pengelolaan secara tak renteng. Ini apa hukuman yang dibuat putusan? Di putusan ini enggak, sebenarnya di putusan ini belum ada sih karena memang masih jalan sih, yang masih jalan. Tapi pada intinya memang jelas diberikan bahwa ada prestasi di bidang kesehatan. Ya kan? Cukup lah ya. Pas masuk kementerian ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.